mau ngomong apa kita? Karena kita dikunci sama paradigma. TNI itu dipidana, dikerangkeng sama aturan. Orang yang menguji panglima aja, apa tahu dia? Tahu dia nggak tentang militer? Coba ngomong sama saya, berani nggak? Saya kuliti habis kepalanya itu, nggak ngerti dia tentang TNI. Oh, saya ini melaksanakan amanat konstitusi di DPR ini, bertanya ini, kepalamu itu. Banyak yang tidak paham bahwa perang itu memang kelanjutan dari apa? Keputusan politik. Tapi politik mana? Bukan politik partai, politik negara. Kalau bicara politik negara, ya bicaranya amanat konstitusi. Bukan penurut partainya. Sini aja anggota DPR ngomong sama saya. Biar saya kuliti. Dia ngerti nggak itu apa kata Clausewitz itu? Nah, kelanjutan dari keputusan politik. Politik siapa? Politik partai? Tidak. Yang disebut trias politika itu ya itu tadi, eksekutif, yudikatif, legislatif. Jadi jangan keputusan itu hanya anggota DPR, hadirkan di situ orang legislatif, apa eksekutif, hadirkan juga bukan hanya legislatif, hadirkan juga yudikatif. Untuk apa? Ini muncul lagi nih kemarin ini. Ini baru anget-angetnya kan, ini para koruptor itu dilepas dari penjara. Pak Mahfud MD bilang apa? Oh, itu keputusan pengadilan. Pemerintah nggak boleh campur tangan. Ini paradigma. Pak Jenderal. No, the reason I'm asking, itu soalnya Indonesia ini bisa digovern by what kind of person? Contoh soal, waktu negara Mesir, si Hosni Mubarak, dia kan menjabat lama sekali. Amerika koar-koar, dikirimlah si Condoleezza Rice menghadap si Hosni Mubarak. Kamu ini harus demokrasi, kamu harus begini-begitu. Terus Hosni Mubarak balik ke Condoleezza Rice. You don't know how to control my people. Kamu nggak tahu cara ngontrol rakyat saya. Jadi Amerika nggak bisa ngomong gimana harus mengatur orang Mesir. Nyatanya Mesir jatuh, berantakan negaranya. Jadi Indonesia ini harus ada orang yang bisa mengontrol penduduknya. Itu pertanyaan. Jadi perkataan Hosni Mubarak itu benar. Dia mau jadi diktator, tapi dia bilang, I know my people, I know how to control my people. Ya itu aja Pak Taufik. Baik, jadi saya elaborasi ya. Dulu ketika terjadi pergeseran paradigma dari orde lama ke orde reformasi, awalnya itu sudah bagus. Ya, konsepnya akan melaksanakan ya ideologi Pancasila dan konstitusi secara murni dan konsekuen. Sayangnya hanya satu periode kepemimpinan. Periode berikutnya sudah kembali lagi. Nah inilah kesalahan TNI waktu itu. Harusnya setelah mengambil kekuasaan, ya dia harusnya membuat estafet kepemimpinan, mendidik, kemudian bagaimana melatih supaya bisa memimpin negara ini. Ketika para bupati, komandan Kodim, polisi waktu itu kemudian pemerintahan dalam negeri semuanya, mereka dididik di dalam satu doktrin yang sama. Sehingga gampang perintahnya A sampai ke B, bahkan sampai ke C. Dari pusat perintah jalan. Kalau sekarang yang terjadi sampah paradigma yang sejak Indonesia merdeka adalah hubungan pusat dengan daerah itu nggak pernah harmoni. Salah satu sampah paradigma selain bahwa ingin merubah ideologi, ingin memisahkan diri, ingin mengganti konstitusi, tapi ada satu hubungan harmonis antara pusat dengan daerah itu belum terbentuk dari dulu sejak kita merdeka. Aceh maunya begini, Papua maunya begini, Bali maunya begini.
Jawa Timur maunya begini, Manado maunya begini, Sumatera Barat maunya begini, Riau maunya begini. Tidak ada hubungan harmoni, diperparah dengan otonomi daerah. Tambah parah, tambah hancur. Yang kemudian nggak harmoni, sementara ini setelah reformasi lebih parah lagi. Tidak harmoninya udah bukan pangkat 2 lagi, pangkat 10. Gua ini dipilih sama rakyat gua ya, presiden. Ya, jangan atur saya ya. Makanya bupati nggak tunduk sama gubernur, gubernur pun nggak tunduk sama presiden, walaupun ada undang-undangnya. Bahwa kepala daerah adalah wakil pemerintah pusat, ada undang-undangnya, nggak laku. Antara undang-undang aja kita beribut kok berkelahi, tumpang tindih nggak karuan. So what? Memang negara ini digiring ke killing ground, ke daerah pembantaian. Yang ketawa-ketawa siapa? Ya negara yang di sekitar kita. Nah, ini, oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ini saya menjawab aja ya. Kalau tidak benar jawaban saya, coba buktikan aja. Ya. Oke, silakan. Oke, Paul Dere, silakan Paul Dere. Tolong Paul Dere. baterainya udah mau habis ini, cas saya ketinggalan lagi. Paul Dere. Ada di Paul Ya. Dere ini. Halo. Silakan Pak, silakan. Hola. Silakan Pak. I didn't see you so much. Pak Paul. Paul Dere. Oke, kedengaran? Lanjut Pak, lanjut. Iya, jadi kita sih nggak banyak ya. Kelemahan yang sekarang dihadapi Indonesia ini, masalah kepemimpinan, itu adanya di partai, Pak Doping. Ya. Ini betul. yang bikin runyam masalah kepemimpinan, regenerasi itu di partai. Jadi bagaimana usahakan partai ini bisa sehat benar-benar Pak Tobing. Dan saya sih mintanya kalau bisa nanti pemilu ini registrasi partai itu harus dicantumkan berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau ini sudah bisa diterapkan, pasti kepemimpinan ini nggak seperti yang dialami Jokowi sekarang. Ini juga akibat dari partai yang membuat suasana ini kolaborasi lah, bah. Padahal sebenarnya mereka targetnya partai ini bagaimana bisa menguasai harta karun di Indonesia. Itu udah bukan rahasia lagi. Jadi itu aja Pak Tobing, bagaimana caranya Pak Tobing supaya partai-partai semua ini bisa benar-benar membina, menjadikan calon-calon pemimpin yang benar-benar yang Pak Tobing maksud itu. Terima kasih Pak Jenderal. Ya. Jadi Silakan Pak Tobing. ya oke lah, saya jawab aja ya. Jadi memang inilah setelah reformasi kita berantakan karena muncullah partai-partai politik, ketua-ketua partai politik yang ingin berkuasa. Mereka berutopia namanya, ingin merebut kekuasaan. Ya, kalau tidak bisa kuasa penuh, setengah. Kalau nggak bisa setengah, minimal sepertiga. Saya juga berkuasa. Berkuasa di mana? Di wilayahnya dia. Wilayah mana? Wilayah partainya. Makanya sampai sekarang, kalau saya katakan sekarang, kalau ada calon independen, pasti calon independen menang. Karena kalau calon dari partai, dia akan tunduk kepada partainya. Bukan kayak di Amerika ya. When my loyalty to the country begins, my loyalty to the party ends. Atau my loyalty to the party ends when my loyalty to the country begin. Kita nggak ada seperti itu. Ketika dia jadi berkuasa tetap aja pikiran partainya kan. Tapi dikunci. Dikunci dengan apa? Dengan aturan. Parlemen threshold, presiden threshold, hantu threshold juga ada di situ. Nah, jadi mau ngomong apa kita? Karena kita dikunci sama paradigma. TNI itu dipidana, dikerangkeng sama aturan. Orang yang menguji panglima aja, apa tahu dia? Tahu dia nggak tentang militer? Coba ngomong sama saya, berani nggak? Saya kuliti habis kepalanya itu, nggak ngerti dia tentang TNI.
Oh, saya ini melaksanakan amanat konstitusi di DPR ini, bertanya ini, kepalamu itu. Banyak yang tidak paham bahwa perang itu memang kelanjutan dari apa? Keputusan politik. Tapi politik mana? Bukan politik partai, politik negara. Kalau bicara politik negara, ya bicaranya amanat konstitusi. Bukan menurut partainya. Sini aja anggota DPR ngomong sama saya. Biar saya kuliti. Dia ngerti nggak itu apa kata close itu? Nah, kelanjutan dari keputusan politik. Politik siapa? Politik partai? Tidak. Yang disebut trias politika itu ya itu tadi, eksekutif, yudikatif, legislatif. Jadi jangan keputusan itu hanya anggota DPR, hadirkan di situ orang legislatif apa eksekutif. Hadirkan juga bukan hanya legislatif, hadirkan juga yudikatif. Untuk apa? Ini muncul lagi nih kemarin ini. Ini baru anget-angetnya kan, ini para koruptor itu dilepas dari penjara. Pak Mahfud MD bilang apa? Oh, itu keputusan pengadilan. Pemerintah nggak boleh campur tangan. Ini paradigma. Oke, ini paradigma. That's the paradigm. Nah, tadi satu yang bicara pakai koteka. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau orang Irian, orang Papua itu berkoteka, ya saya ke Papua Nugini masih pakai koteka kok. Masalahnya itu budaya. Nah sekarang kalau mau pemimpin kita yang pakai koteka di sana, ya Panglima pakai koteka, karena menghormati budaya mereka. Loh, di Afrika aja masih ada kok yang pakai koteka. Budaya mereka senang dengan begitu. Apakah kita tidak adil mereka pakai koteka? Justru kita adil, menghormati budayanya. Harusnya pemimpin kita di sana juga kalau masuk ke desa yang pakai koteka, ya pakai koteka. Walaupun dia orang Jawa maupun orang Batak. That's filosofi. That's ideologi. Karena itu kebenaran menurut mereka. Ya, tapi saya bilang, saya ke Papua Nugini di Port Moresby, itu disodorkan juga pakai setengah badan, pakai koteka, dia menari-menari di depan kita. Sayang Pak Suryadi Sudirja waktu itu jadi Mendagri, saya sekretaris ya GBC, Joint Bilateral dengan Papua Nugini. Saya sekretaris Panglima waktu itu, saya duluan ke sana. Mereka pakai koteka. So what? Ada yang salah nggak? Apakah tidak adil kita? Malah kalau dia bilang, oh saya dulu diciptakan Tuhan seperti ini, terus mau apa? Nah, hati-hati kita kadang-kadang membuat paradigma menurut kita. Belum tentu kita bilang itu benar. Mungkin menurut Jakarta benar. Mereka telanjang kita bilang tradisional. Sementara yang di Jakarta telanjang kita bilang modern. Yang mana yang benar? Waduh, matilah kalau bicara sama saya. Karena sudah saya analisa semua. Loh, so what? Ya, so what? Inilah ya, jadi kita harus melihat paradigma itu kerangka landasan kita berpikir di mana kita hidup. Seperti ikan untuk air. Air untuk ikan. Nah itu. Ikan kalau dibilang mau hidup di darat, pengen dia hidup di darat. Tapi mati dia. Karena memang sudah di air. Emangnya kita orang ini, kita manusia bisa ngajarin itik berenang? Bisa ngajari ikan berenang? Saya mau tanya, siapa manusia yang bisa mengajari ikan berenang? Nah, itu kecuali kesadaran dari mereka sendiri. Ya. Kesadaran dari mereka sendiri. Oh, itulah jawaban saya. Mungkin saya tidak bisa sempurna sekali, tapi berdasarkan paradigma yang saya dalami, ya demikian itu. Ya. Demikian itulah. Ya. Oke, apalagi tadi pertanyaan Pak Paul Dere, itu saya kira gitu aja. Selama belum ada calon independen, kita kebingungan siapa yang bakal jadi presiden. Makanya perlu buku kepemimpinan negarawan supaya dia mengacu. Oh, kalau saya sebagai seorang negarawan ini, acuan saya ini ya, bukan acuan isi kepalanya. Ya, supaya tidak oligarki, ada rambu-rambu, pedoman, kompas, yang mereka jadikan acuan. Kalau saya mau bawa negara ini kemana? Pakai
Kompas, bukan pakai jarum jam. 1 periode, 2 periode, 3 periode, bukan itu. Kompasnya mana, acuannya mana? Inilah yang mau kita tulis di buku ini. Ya. Oke, itu aja dulu ya. Apalagi? Ini baterai saya sudah mau habis ini. Baik, Tinggal jadi 10%.